Firman Tuhan berkata, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang bagus Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada tiap kami. Sehingga kami dapat datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Bapa. Bapa di dalam surga, ini bentuk tanda kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, segenap hati kami untuk datang menyembah-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah dari awal hingga akhirnya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kemuliaan-Mu melingkupi tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh Engkau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Kami datang, kami bawa hati kami Bapa. Haleluya. Kami rindu untuk menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Oh, kami datang Tuhan. Kami datang bawa syukur kami. Oh haleluya. Kau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang Tuhan. Haleluya. Tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah
Tinggi
Bapa dalam surga, pagi ini kami akan memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang semakin ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, kami semakin direndah-rendahkan. Karena Engkau adalah Tuhan dan adalah kami yang layak menerima pujian dan penyembahan dari kami umat-Mu. Kami mau bersuka cita ketika kami berkumpul di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan memenuhi kami semua. Diberkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, Roh Kudus hari di tengah-tengah kami memberikan sukacita, kehangatan, dan kegembiraan kepada kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan, di dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau menyanyi bagi Dia, haleluya Yesus. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Mari kita siapkan hati kita mau bawa kepada Tuhan. Sebelum tanah hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau nyatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari katakan dari awal, haleluya Yesus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari saya undang berdiri, katakan lagi dari awal, jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah
setiamu Tuhan. Semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak usai kekal untuk selamanya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu bukan sekedar rutinitas kami, tetapi persembahan syukur atas pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga hari ini kami masih boleh ada karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini tibalah kami mau menyediakan hati, telinga dan mata rohani kami untuk diisi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu boleh dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah datang dari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Salam itu damai sejahtera. Orang damai sejahtera pasti ada sukacita. Kata salomnya ya, salom bukan ditarik lagi. Baik, puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Temanya masih sama, yaitu tentang gereja yang sehat. Sudah sepanjang tahun kita membahas gereja sehat, ibadah care, ibadah tengah minggu, ibadah umum, ibadah di mana saja tentang gereja yang sehat. Udah sehatkah? Amin. Tapi tentunya kesehatan bukan terjadi spontan ya. Perlu perjuangan, perlu ketaatan. Kalau orang mau sehat, memperhatikan makan, pola hidup, pola pikir, dan sebagainya. Berarti kesehatan rohani juga bukan kita dapat spontanitas. Mungkin setahun ini belum kita capai, benar-benar sehat seperti yang Tuhan kehendaki. Terus berjuang, belum sampai akhir. Oleh karena itu pada pagi hari ini, tema firman Tuhan saya juga beri judul tentang dewasa rohani, ciri jemaat yang sehat. Jadi bagian yang penting kalau kita mau sehat, gereja atau jemaat, berarti kita juga menjadi dewasa rohani. Suatu hal yang penting, yang sulit untuk kita abaikan kalau kita mau menjadi yang sehat, menjadi jemaat yang sehat, menjadi gereja yang sehat. Oleh karena itu mari kita akan baca bersama-sama menjadi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 13, 14, dan 15. Kita akan bangkit bersama-sama, kita akan membaca 3 ayat ini dengan sungguh-sungguh sehingga firman Tuhan boleh dapat kita pahami. Ya, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk membaca akan firman Tuhan ini. Hitungan ketiga kita akan mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 ayat ini suatu hal yang sangat penting kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani. Saya ulang, 3 ayat firman Tuhan ini hal yang penting kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani. Ini adalah nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Slide selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sebelumnya. Oh, di situ enggak ada ya, hilang gini ya. Enggak apa-apa, kembali ke atas saja. Nah, kita akan belajar tentang arti dewasa itu apa. Kita di sini rata-rata sudah dewasa secara fisik ya. Secara umum dewasa adalah seseorang sudah tidak lagi seperti anak-anak. Ia mampu berpikir matang, mengambil keputusan dengan bijak, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi dewasa itu tidak seperti anak-anak lagi dalam hal apa? Berpikir. Kalau anak-anak itu ibaratnya kalau orang Jawa berpikirnya pagi tempe, sore jadi dele. Dibalik pagi dele, sore jadi tempe, jadi plin-plan, tidak ada pendirian. Ditanya pada hari ini, nanti kalau besar mau cita-cita jadi apa? Langsung dokter, nggak ada. Rata-rata 90% kalau anak-anak ditanya cita-cita jadi dokter gitu. Tapi nanti sudah usia SMP ditanya cita-citanya mau jadi apa nak? Jadi tentara. Nanti ketika sudah melihat banyak informasi, banyak hal di media sosial, ditanya lagi mau jadi apa nak? Jadi bintang film. Jadi inilah anak-anak. Tidak ada pendirian yang matang, pikiran yang matang. Apalagi di dalam mengambil keputusan. Selalu berubah-ubah. Itulah anak. Enggak usah dimarah, namanya anak. Tapi kalau bapak ibu seperti itu, wah ini orang tua atau anak. Kita lihat anak tetapi udah kumisan. Tetapi kita lihat dewasa tetapi masih plin-plan. Bingung juga. Jadi ketika juga ngambil keputusan itu dengan bijak. Ketika ambil keputusan itu bukan ngomong dulu, baru berpikir. Tetapi berpikir dulu baru ngomong, itu orang dewasa. Sehingga bertanggung jawab apapun yang sudah diputuskan. Misalnya dalam berpacaran atau bernikah, untuk memutuskan satu pasangan yang oke, ya udah putus sudah. Diputuskan, oh sama si dia, saya mau menikah. Sudah. Jangan sampai nanti sudah menikah, aduh ya nyesel ya. Nah itu anak-anak, bukan orang dewasa. Lalu arti rohani kata dewasa adalah seseorang semakin menyerupai Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah kalau dewasa secara rohani, pikirannya, keputusannya, pendiriannya, itu seperti Kristus. Sempurna. Ideal. Bagaimana Kristus ketika berpikir kepada umatnya untuk menyelamatkan. Bagaimana dia untuk mau berkorban untuk menebus dosa manusia. Dia tidak pernah berubah. Dia sudah jelas apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang diputuskan. Nah, secara singkat bahwa kalau kita mau dewasa secara rohani, tirulah
Kristus. Teladanilah Yesus. Teladan yang sempurna. Jadi kalau tubuh yang sehat pasti bertumbuh secara seimbang dan berfungsi dengan baik. Jadi kalau tubuh itu tumbuh dengan sehat, itu berfungsi dengan seimbang. Di kampung saya, waktu saya masih sekolah teologi, ada anak yang perkembangannya tidak normal. Saya lupa namanya apa itu, istilahnya medis. Kepalanya besar, tapi kakinya kecil, tangannya kecil. Sehingga tidak bisa berjalan sampai usia 21 pun, 21 tahun. Saya suka gonceng motor sama dia, saya goncengkan gitu. Digendong sama mamanya. Jadi motornya sampai begini saya. Karena beratnya di atas. Beratnya kepala mungkin lebih dari 20 kilo. Lebih. Tapi dengan anak itu, di situ ada gereja yang berdiri pada waktu saya sekolah teologi ya. Dan sampai hari ini masih ada, cuma pindah tempat. Jadi kalau tubuh itu tidak bertumbuh dengan seimbang dan tidak berfungsi dengan baik, seperti itu yang tadi saya sampaikan tentang anak yang pertumbuhannya tidak seimbang. Gak bisa jalan, gak bisa normal. Coba, kalau tangan Bapak Ibu yang satu besar, yang satu gak tumbuh kecil terus, pasti gak berfungsi dengan baik. Begitu juga kehidupan rohani kita, kalau tidak seimbang dan tidak berfungsi dengan baik, pasti suatu hal ada ketimpangan. Tidak akan sehat. Jadi jemaat yang sehat bukan hanya besar di dalam jumlah, tetapi juga bertumbuh dewasa dalam iman, di dalam karakter, kasih, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi saya ulang bahwa jemaat yang sehat bukan hanya besar secara jumlah, tetapi yang bertumbuh dewasa dalam iman, karakter, kasih, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini baru pendahuluan ya, belum kesimpulan. Jadi apa ciri-ciri jemaat yang sehat secara rohani? Nah, ini baru masuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan, ciri-ciri jemaat yang sehat. Yang pertama adalah memiliki iman yang teguh. Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Yang ketiga adalah bertumbuh bersama. Nah, sekarang yang pertama. Ciri yang pertama adalah memiliki iman yang teguh. Saya akan baca ulang ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi jemaat yang dewasa di dalam rohani, salah satu dan hal yang paling utama adalah memiliki iman yang teguh. Karena kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, itu akan diombang-ambingkan arus dunia yang tidak jelas sampai hari ini. Nah, kenapa ya Paulus menulis ayat ini? Apa yang terjadi di dalam jemaat Efesus pada waktu itu? Efesus adalah kota besar dan sangat makmur di Asia kecil. Kalau hari ini itu Turki. Pusat perdagangan, pusat budaya, dan juga pusat agama. Di sana ada penyembahan yang paling besar, yaitu namanya Dewi Artemis. Itu bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Romawinya itu Dewi Diana. Jadi enggak ada nama perempuan Diana itu cowok. Pasti perempuan. Kalau laki ya Diono. Karena di situ ada penyembahan yang sangat besar yaitu Dewi Diana. Dan sampai hari ini dijadikan keajaiban dunia. Kalau di Indonesia kan ada Borobudur,
ada Pulau Komodo. Kalau di sana itu patung Dewi Artemis atau Diana. Nah, kenapa jemaat di Efesus hidup di tengah-tengah penyembahan berhala? Kalau Bapak Ibu akan teliti baca di dalam Kisah Rasul, di kitab Kisah Rasul 19 ayat 27, di sana juga ada yang dibuat patung-patung kecil Dewi Artemis. Jadi mungkin masih banyak jemaat yang membawa patung kecil di sakunya atau di dompetnya atau mungkin di temiti, ditaruh di mana, masih ada. Sehingga nggak salah di sana waktu itu jemaat masih membakar banyak jimat-jimat. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul. Jadi di sini menekankan bahwa jemaat di Efesus jangan sampai terombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu, rupa-rupa pengajaran, bahkan oleh kelicikan manusia itu. Nah, mungkin di sini tidak ada seperti itu. Tapi masih banyak berhala-berhala juga yang kita masih simpan gak sadar. Mungkin bisa memberhalakan pekerjaan. Kita masih bisa memberhalakan hobi. Mungkin kita masih memberhalakan harta, benda, kekayaanmu. Lebih dari semuanya. Gara-gara uang meninggalkan doa. Gara-gara pekerjaan tidak ibadah. Gara-gara harta dunia kita mengkorupsi waktu untuk Tuhan. Itu berhala. Tanda kutip. Nah, sehingga di sini Rasul Paulus jelas supaya kita itu teguh imannya. Kalau kita teguh imannya, pasti kita akan taat kepada Tuhan. Di sini dia tidak mudah goyah oleh ajaran palsu, isu rohani atau masalah hidup. Jadi kalau kita ada masalah hidup, ya kita enggak menyalahkan Tuhan. Lagi senang, lagi sehat, lagi banyak uang, wah rajin ke gereja. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan, kita undur dari Tuhan. Itu tidak teguh imannya. Kalau kita ingat kisah Daniel, ketika dicari masalahnya tidak ada. Ketika dicari dosanya tidak ada. Ketika dicari dia korupsi atau tidak ada. Wah, pejabat luar biasa ya. Kalau di Indonesia itu enggak ada pejabat seperti itu. Tapi Daniel tidak ada loh. Akhirnya mereka mencari kesalahan. Dia katakan hanya kecuali imannya saja yang tidak sama dengan kita katanya. Oleh karena itu mari kita bikin perbuatan, ajukan kepada raja supaya hanya menyembah raja. Tetapi Daniel katakan tidak. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, mau mati masuk di gua singa, tetapi tidak akan menyangkal imannya. Itu iman teguh. Seperti itukah kita dihadapkan dalam kehidupan kita ketika ada masalah besar. Antara persimpangan Tuhan atau harta, Tuhan atau pasangan, Tuhan atau yang lain. Tetapi Daniel mau ditolong Tuhan atau tidak, tetap ikut Tuhan. Itu iman yang teguh. Jadi imannya berakar pada firman Tuhan, bukan karena perasaan atau pengalaman semata. Jadi iman yang teguh itu adalah imannya bukan berdasarkan perasaannya, bukan pengalamannya, tetapi karena berdasar firman Tuhan. Kalau imannya hanya berdasarkan perasaan atau pengalamannya itu, ibaratnya digambarkan orang membangun di atas pasir. Ketika badai datang, sekarang kan banyak badai, banyak topan, banyak banjir bandang. Kalau bangunan itu dibangun di atas pasir, tidak hitungan jam ada banjir pasti roboh. Tetapi ketika dibangun di atas batu, itu akan kokoh dan kuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki iman hanya berdasarkan perasaan dan pengalaman saudara, bukan dengan berdasarkan firman Tuhan, lihat aja, ada masalah, wow, enggak ada tadi duduk di kursi di situ.
Tadinya ada di sini, tadinya ada di sana, enggak ada. Kenapa? Ada masalah, ada persoalan, ada problem dalam kehidupannya. Tetapi kalau firman-Nya dibangun atas dasar firman Tuhan, mau orang suka atau tidak suka, tetapi urusan saya dengan Tuhan. Iman berakar pada firman Tuhan, bukan perasaan. Ya, kalau mood hari minggu ini, ya saya ke gereja. Kalau enggak mood, udahlah. Di rumah saja. Itu dibangun imannya berdasarkan perasaan dan pengalaman. Iman yang teguh adalah mampu membedakan kebenaran dari kesesatan karena hidup oleh Roh Kudus. Jadi hanya orang yang memiliki iman yang teguh itu bisa membedakan kebenaran dan kesesatan. Bapak Ibu, saat-saat ini nyaris loh. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, tetapi ternyata tidak baik. Tetapi kalau kita memiliki iman yang berdasarkan firman Tuhan, iman yang teguh, mau dipoles sedemikian rupa kelihatan mulus apapun, tetapi kalau di dalamnya itu busuk, kita akan bisa membedakan. Karena kita ada kepekaan dengan firman Tuhan. Hati-hati, jangan hanya lihat luarnya, penampilannya. Karena Tuhan tidak melihat fisik dan rupa, tetapi Tuhan lihat hatinya. Dan orang yang bisa melihat dan membedakan seperti itu, orang yang memiliki iman yang teguh dan berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani 5 ayat 14 katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tetapi mereka yang bisa membedakan kebenaran dan kesesatan. Hanya orang yang dewasa rohani yang bisa membedakan sesat dan benar. Dan hanya orang dewasa yang bisa memakan makanan yang keras. Gak mungkin bayi lahir 3 bulan kasih kerupuk. Apalagi kasih apa itu yang keras-keras. Tidak mungkin. Orang yang sudah dewasa kasih makan makanan yang keras. Jadi kalau di sini jemaat Tuhan ketemu makanan keras firman Tuhan, itu enggak mau mencerna, itu pasti anak-anak. Enggak mau makan, ditinggal pergi, besok enggak lihat lagi, itu anak-anak. Tapi rohani, karena badannya udah kumisan, rambutnya udah putih. Hanya orang dewasa yang bisa mencerna makanan keras. Di sini, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Jadi kalau ada firman Tuhan yang keras, jangan ngambek, jangan kecewa, jangan kecut. Karena udah layaknya, masa dikasih bubur sungsum, atau mungkin masih bubur yang lembek. Waduh, lapar lagi. Jangan, makan yang keras biar cepat tetap kenyang dan kuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berarti bahwa mereka yang bisa membedakan kebenaran dan kesesatan. Kebenaran adalah segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan dengar ya. Meskipun enak, indah, enak didengar tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan, enggak usah dengar. Tetapi kalau menyinggung keras atau kelihatannya sangat tegas, tetapi kalau itu firman Tuhan, tolong dengarkan. Yang penting kebenaran. Kesesatan adalah sama dengan segala sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Meskipun kelihatan oke-oke. Tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sesat. Sesat, oke? Sesat. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya sesuai dengan hatinya. Yang sesuai dengan telinganya. Yang sesuai dengan perasaannya saja. Wah, kalau doa-doanya
berkat, khotbahnya berkat, wah oke, senang. Tetapi kalau firman Tuhannya bukan berkat, mungkin dosa kayak atau apa kayak, aduh itu menyinggung saya pasti. Itu sentimen itu yang bawa firman Tuhan itu. Itu anak-anak, anak kecil yang gak mau makanan yang keras. Ya, sekali lagi, kalau kita mau menjadi jemaat yang sehat rohani, milikilah iman yang teguh. Bukan yang iman ecek-ecek. Lalu yang kedua, kalau kita memiliki dewasa di dalam rohani, cirinya hidup dalam kasih. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah siapa? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ingat, Kristus adalah kepala. Jangan sampai gantikan fungsi Kristus menjadi telapak kita. Tetap jadikan fungsi Kristus adalah kepala kita yang menjadi pusat kehidupan kita. Atau jangan sampai kita tidak memakai fungsi Yesus sebagai kepala kita. Sehingga kita berjalan tanpa kepala. Gembung kalau orang Jawa bilang. Jadi leher ke atas saja jalan. Wah, menakutkan. Hantu. Tapi kebanyakan masih ada orang-orang percaya yang hidup tanpa memfungsikan Yesus sebagai kepala. Ya udah, leher ke atas, leher ke bawah aja. Bahaya Bapak Ibu, gak akan bertumbuh. Mau bertahun-tahun jadi orang Kristen, orang percaya ya mah begitu kan. Itu kene, itu wae. Gak akan. Tetapi di sini bahwa kita menjadikan Yesus benar-benar menjadi kepala di dalam tubuh Kristus. Mungkin agak keras, tapi gak apa-apa. Hari Minggu, bulan depan, tahun depan, gak suruh khotbah, no problem. Ya, gak apa-apa. Tetapi mau sampaikan apa ya? Karena ini firman Tuhan. Kemarin saya ditinggal istri saya dari jam 4 udah pergi. Tega banget dia gak masakin saya. Sampai pulang juga malam. Karena ke Bandung ada acara doa. Tapi saya gak marah ya. Saya sambil menyiapkan renungan ini. Jadi orang yang memiliki kedewasaan rohani adalah hidup dalam kasih. Ditandai oleh kemampuan untuk mengasihi dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kasih itu mengasihi dalam kebenaran. Apakah ada ya orang mengasihi tidak dengan kebenaran? Oh, banyak. Lihat dia salah, udahlah nggak apa-apa. Berdosa, udah nggak apa-apa. Tutupin aja karena dia akan baik sama saya. Dia suka memberi sesuatu kepada saya. Dia suka menolong saya. Ketika dia berbuat dosa, kesalahan, kejahatan, udah nggak apa-apa, maklumi aja. Itu mengasihi bukan dengan kebenaran. Akhir-akhir ini Bapak Ibu kan dengar ya tentang berita anak sekolah merokok. Ditegur kepala sekolahnya atau gurunya malah melawan. Tembelenglah katanya. Mamanya protes laporin. Kalau saya yang jadi bapaknya, saya yang langsung ikat anak saya sendiri. Bukan membela. Masih anak kecil merokok. Pasti bukan hanya di sekolah merokoknya. Di mana-mana pasti juga akan udah merokok anak itu. Itu orang tua mengasihi bukan karena kebenaran. Karena udah berbuat salah anaknya tetapi masih dibela-bela aja. Dan tidak sedikit orang mengasihi itu tidak dengan kebenaran. Tetapi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 katakan, anak-anakku, di sini dikatakan,
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Firman Tuhan jelas mengasihi dengan kebenaran, bukan dengan memanipulasi, dengan kepalsuan. Jadi kalau orang salah dihukum, dikasih konsekuensi, jangan masih dibela. Nah, anehnya di Indonesia orang dosa, kesalahan, banyak melakukan pelanggaran, masih banyak ada yang bela. Pusing Indonesia ini. Justru yang dihukum nanti orang yang salah, yang benar, jadikan tumbal. Sangat bahaya itu. Jadi di sini bahwa kita, kalau kita hidup dalam kasih harus ditandai dengan kemampuan untuk mengasihi di dalam kebenaran. Tidak hanya tahu kebenaran kasih, tetapi juga mempraktekkan kasih itu di dalam hubungan. Banyak orang bisa hafal tentang kasih. Tetapi hidupnya tanpa kasih. Masih nyimpen aja kesalahan orang lain, bertumpuk-tumpuk. Nyimpen aja kepahitan orang lain, berlama-lama. Tetapi kasih yang sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus bukan seperti itu. Bisa praktekkan. Bukan hanya omong doang, tetapi melakukan. Seperti tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 bahwa kasih itu harus kita lakukan, bukan kita katakan. Di sini bahwa kasih tanpa kebenaran adalah lemah dan menyesatkan. Jadi jangan coba-coba kalau kita mengasihi dengan tidak kebenaran, itu menyesatkan. Kemudian di sini kalau kebenaran tanpa kasih, nah ini kita balik ya, kebenaran tanpa kasih itu adalah keras dan melukai. Mentang-mentang kita benar, kita menghukum sesuka-suka kita. Mentang-mentang anak ini benar-benar salah, kita hukum habis-habisan. Jadi kebenaran tanpa kasih itu melukai. Itu akan sama saja. Jadi kasih dengan kebenaran adalah menyelamatkan dan memulihkan. Jadi kasih dengan kebenaran itu menyelamatkan, memulihkan. Orang yang tadi menyimpang, ayo dibelokkan dengan kasih. Orang yang berbuat dosa dinasehati dengan kasih. Orang yang sudah lemah imannya kita nasihati dengan firman Tuhan dengan kasih. Itu akan memulihkan dan menyelamatkan. Jadi pilih saja. Kalau kita mau memulihkan dan menyelamatkan orang yang berlaku salah, mari kita mengasihi dengan kebenaran. Jangan sesuai dengan mood kita. Ya, kalau mood kita mengasihi dengan baik ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau moodnya nggak baik, tonjok. Itu akan melukai. Nah, hidup dalam kasih itu ditandai juga tidak saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Kalau kita benar-benar mengasihi, itu bukan menjatuhkan, tetapi membangun. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, di sana dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya apa? Artinya tidak menjelekkan sesama di belakang. Nah, di depan, terima kasih, wah baik, cakep. Tapi ketika udah balik ke belakang, saya mau tonjok loh tadi. Itu bukan seperti itu
kasih yang membangun. Kemudian di sini bahwa tidak memperbesar kesalahan orang lain, tidak menyebar gosip dan fitnah. Itu adalah kasih yang saling membangun, bukan menjatuhkan. Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Karena kasih sejati selalu mendorong orang lain untuk bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang kasih, kita sama-sama ngomong, kita harus kita olah. Beberapa waktu lalu saya dimarah-marah orang, sampai teriak-teriak. Sudah ada bukti-bukti begini masih aja. Sudah saya kembalikan itu WA-WA-nya sejarahnya. Tetapi enggak mengaku. Keras-keras, saya hanya bilang, Pak, saya bisa lebih keras omongan saya dari Bapak. Ini loh, saya kalau mau saya bisa lebih keras. Sekalipun orangnya saya kecil, tapi omongannya bisa lebih keras loh dari Bapak lebih besar. Ya kan ngomong, apalagi pakai mikrofon. Tapi ayo kita pelan-pelan, kita ngobrol gini-gini. Wah, nangis, minta maaf. Ketika sudah diberitahu tentang hal-hal yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di sini kita mengasihi itu bukan saling menjatuhkan, tetapi saling membangun di dalam tubuh Kristus. Dengan perkataan membangun enggak? Dengan perilaku kita membangun enggak? Apalagi orang-orang atau teman-teman yang sedang lemah. Kemudian di sini tidak saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Oh, udah tadi ya. Jadi kasih menjadi dasar hubungan antar jemaat dan sesama. Kenapa rohani yang sehat ditandai dengan hidup dalam kasih? Karena kasih adalah menjadi dasar hubungan antar jemaat dan sesama. Sekarang kita coba telisik satu-satu. Yang menjadi dasar hubungan kita itu apa? Apakah uangmu? Apakah hartamu? Apakah kedudukanmu? Apakah pengorbanan orang itu? Tetapi kalau tidak disadari bukan kasih, itu nol. Sekalipun saudara bisa memberi banyak hal, tetapi karena tidak didasari kasih, hanya karena supaya dipuji, oh sia-sia. Saudara udah berkorban banyak, tapi Tuhan nggak kenal kamu. Saya kalau sudah memberi banyak itu loh Tuhan, nggak kenal kok. Kenapa? Memberimu dengan motivasi salah, bukan kasih. Iya kan, dulu ada cerita begini, di surga ceritanya. Ini cerita aja, karena belum pernah ke surga. Pendeta besar menghadap Tuhan, protes. Tuhan, galak ya pendetanya ini. Kenapa nenek yang tua itu Tuhan kasih mahkota banyak? Saya kan gembala, gereja saya banyak. Dan saya pernah jadi sinode pusat. Kok saya botak, gak ada mahkotanya? Salah itu pasti malaikat Tuhan. Tunggu dulu deh, bukan begitu ya. Nenek tua ini, sekalipun kamu bilang kalau di gerejanya tidur, nenek tua itu tidur kata pendeta itu. Di gereja tidur loh Tuhan itu, nenek itu. Tapi kok ini mahkotanya banyak. Saya khotbah kowar-kowar, kok gak ada mahkota malah botak. Ini gimana ini? Gak adil Pak di Tuhan. Tunggu dulu, Tuhan itu nyorot dari sana, syuting. Sekalipun di sini gak ada harus yang nyuting foto. Tuhan udah ada pasang kamera. Banyak. Semua kerekam semua, gak usah khawatir kita gak terekam.
Nenek-nenek di gereja kamu anggap tidur itu berdoa untuk kamu. Tahu nggak? Sehingga kamu bisa berkhotbah, lantang, teriak-teriak, pede. Itu karena doa nenek itu loh. Baru nyaho dia. Ya udahlah kalau begitu, biar nenek itu. Nah itu ceritanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, bahwa kasih tanpa kebenaran membuat kita lemah. Tapi kebenaran tanpa kasih membuat keras. Tadi saya sudah kasih ilustrasi bagaimana menghukum orang yang salah. Jadi kalau jemaat yang mau sehat, kita harus memiliki keseimbangan. Keseimbangan ya, di tubuh ini harus keseimbangan. Tangannya kiri kanan harus simetris. Mata kiri kanan harus simetris. Kaki kiri kanan juga harus simetris. Jangan kaki yang kanan pendek, kalau jalan kan pasti begini ya, kalau pendek sebelah. Karena bapak saya kakinya sebelah sampai meninggal. Itu pendek sebelah. Kenapa? Dia ketabrak mobil, kesorok sampai 27 meter ketika diukur. Dari ketabrak ini sampai ke sana. Jadi tulang pinggulnya naik. Tetapi normal melakukan kegiatan normal bisa. Sampai usia sekitar 90 tahun baru meninggal. Jadi kalau nggak seimbang itu nggak baik. Jadi jemaat yang ada adalah tubuh Kristus harus seimbang. Mungkin ada fungsi sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata, sebagai kepala, sebagai bagian yang lain harus berfungsi dengan seimbang. Nggak mungkin tubuh itu hanya tangan doang yang berfungsi. Kakinya enggak, matanya enggak, telinganya enggak. Semua berfungsi dengan seimbang. Kalau mau jadi jemaat yang sehat. Jadi yang dilayani jangan mau terus dilayani terus. Juga melayani, itulah keseimbangan. Ya, terakhir. Berapa ini? Dewasa rohani, ciri yang ketiga adalah bertumbuh bersama. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, jangan kita sok merasa jagoan ya. Kita mau bisa rohani, dewasa rohani itu menjauh sendiri. Nggak bisa kita bisa dewasa rohani itu sendirian. Saya tanya, pisau tanpa diasah bisa tajam enggak? Enggak. Dia perlu batu asahan supaya menjadi tajam. Bapak Ibu kita mau menjadi rohani, dewasa, kita juga perlu orang lain yang seiman. Bertumbuh bersama, bersekutu bersama, berdoa bersama, mempelajari firman Tuhan bersama. Jangan sampai saya mau jadi rohani dewasa, saya mau ke hutan, ke Pondok Halimun. Wah, di sana ada ular, ada harimau, ada monyet. Masa kalian mau belajar dengan monyet, mau dewasa rohani? Tidak bisa, harus sesama tubuh Kristus. Jadi kalau kita mau bertumbuh bersama, kita harus bersekutu untuk bertumbuh bersama. Saling menopang, saling menasihati, saling membangun. Karena kalau sendiri salah nggak ada yang menasihati, salah tidak ada yang menegur. Tapi kalau kita bersekutu dengan persekutuan yang sehat, itu bisa saling membangun. Yang penting kalau dinasihati ya dengar. Jangan dinasihati malah ngambek. Jadi pertumbuhan rohani bukan usaha pribadi saja, tetapi terjadi dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, mengapa capek hari Minggu ke sini? Di rumah bisa kan? Banyak orang, saya mau ibadah online aja di rumah. Ngirit, tenaga, transportasi, mungkin juga enggak memberi persembahan.
Kalau persembahan bisa aja ditransfer ya, tapi nggak harus kemana-mana. Ya nggak apa-apa, itu baik. Tetapi kalau itu menjadi keputusan utama, ya itu yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Efesus 4 ayat 16 katakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi di sini bahwa firman ini menegaskan bahwa gereja bertumbuh bersama, bukan sendiri-sendiri. Yalah, saya mau rohani sendiri aja lah, yang lain biarin aja. Oh tidak bisa. Dan orang yang seperti itu tidak mungkin. Setiap anggota saling menopang dan melengkapi. Roh Kudus bekerja melalui persekutuan itu. Melalui pertemuan ibadah itu. Menumbuhkan kasih iman dan pengenalan akan Kristus. Artinya kita tidak bisa menjadi dewasa rohani sendirian. Kita membutuhkan jemaat lain untuk belajar mengasihi, mengampuni, dan melayani. Bagaimana kita mau belajar melayani wong sendiri kok? Sorangan kok? Doa-doa sendiri, pimpin pujian sendiri, khotbah sendiri, dari kantong kolekta sendiri, bisa nggak? Tidak. Tetapi kita perlu orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa jemaat yang sehat saling menopang, melayani dan memperlengkapi satu dengan yang lain. Setiap anggota jemaat tahu panggilannya dan fungsi rohaninya. Tidak pasif tapi aktif dalam pelayanan. Tahu fungsinya. Tukang kayu membuat kursi supaya didudukin, bukan untuk diinjek-injek, bukan untuk istilahnya ngepel, bukan untuk nyapu. Kursi dibuat tukang kayu buat duduk, bukan untuk lempar lawan rapatnya, bukan dinaikin untuk teriak-teriak, bukan, tetapi untuk didudukin. Nah, Bapak Ibu sebagai jemaat itu juga ada fungsinya sesuai dengan karunia. Oke. Karunianya apa? Semua punya. Tapi jangan sampai iri. Wah, yang lain punya karunia mujizat, kesembuhan. Saya enggak, saya kayaknya enggak rohani. Tidak, itu salah. Karunia nasihatin sama dengan karunia menyembuhkan di hadapan Tuhan. Enggak ada. Yang penting difungsikan. Jangan sampai kursi itu buat lempar orang. Itu enggak sesuai dengan fungsinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap jemaat tahu panggilannya dan fungsinya dalam karunia-karunia rohaninya. Kalau mau jadi dewasa rohani. Kalau enggak ya sudah. Sampai Tuhan Yesus datang ya anak-anak terus, rohani terus. Kasih bubur terus. Kasih yang keras, oh sakit perut. Aduh, pergi, kabur, enggak kelihatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Slide selanjutnya. Belum bawahnya lagi. Yang tadi saya kirim pagi. Nah, nih, coba kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Perkiraan menggunakan waktu hidup, waktu usia manusia, sekitar 70 tahun lebih gitu. Oh Ibu lihat coba, yang paling banyak apa di situ? Tidur. Hampir 39,3%. Terus yang besar kedua apa? Bekerja, sekolah. Terus paling besar ketiga, hiburan, TV, HP. Mungkin sekarang udah menaik gitu pasti. HP itu udah naik hari ini. Terus besar ketiga, makan, minum. Terus yang paling kecil apa? Ibadah. Wah. Ibadah hanya paling kecil
Berapa persen itu? Gak kelihatan di sini. Ya. Padahal itu adalah yang bisa menopang segala problem kehidupan manusia. Kalau kita mau hitung. Jadi kalau sekitar umur 70 tahun ya, jadi tidur itu memerlukan 8.395 hari tidur. Itu tidur normal ya, bukan yang kerjaannya tidur melulu, itu mah lebih banyak lagi. Jadi 8.000, hampir 8.400 hari tidur. Terus kerja atau sekolah itu 4.745 hari. Kemudian makan, Bapak Ibu makan dan minum itu perlu waktu 1.460 hari. Terus hiburan termasuk HP dan sebagainya itu selama 2.190 hari. Kegiatan rumah tangga itu di situ berapa tuh? Ya, itu sekitar 1.460 hari. Terus kemudian bersosialisasi segala macam itu sekitar 1.095 hari. Terus lain-lain itu 1.460 hari. Dan ibadah itu hanya 547 hari. Ayo. Bagaimana kita mau dewasa rohani? Itu belum dikorupsi hari Minggu sebulan ini. Oh hanya 3 kali. Udah dikorupsi. Kemudian di dalam gereja sekalipun setiap minggu ke gereja masih dikorupsi. Apa? Datang terlambat. Masih lihat-lihat HP. Itu korupsi waktu. Kalau kita mau hitung itu udah paling kecil. Ini setiap minggu ke gereja loh. Hitungan sekitar 1,1 sekian persen itu, 557 itu setiap minggu gereja. Lah kalau dikorupsi waktu-waktu itu berapa waktu kita untuk Tuhan? Bagaimana kita mau dewasa rohani? Ya anak-anak melulu. Sampai tua ya anak-anak terus. Saya di Sukabumi sebelum menikah dengan mantan pacar saya ini, saya ibadah di gereja lain. Hanya beberapa, mungkin gak sampai setahun. Tetapi setelah menikah, berkeluarga, punya anak, tidak pernah ibadah. Oh ya pindah. Bukan salah ya orang pindah gereja, gak ada yang salah kok. Tetapi, ya kalau gak ada suatu, mungkin pindah kota, atau pindah pulau, atau pindah negara, ya gak apa-apa, lebih baik ya gak harus gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bagaimana kita mau hidup dewasa rohani kalau kita korupsi waktu-waktu kita dengan Tuhan. Saya 1 minggu ya di gereja di sini kan ada doa pagi, hari Selasa, Rabu, Kamis. Terus Jumat apa itu menara. Saya hari Kamis jam 8 ada, jam 8 malam. Terus hari Jumat jam 8 pagi ada. Belum pertemuan doa. Sebulan itu di Bogor sekali, di Cianjur sekali, di Sukabumi sekali. Belum nanti di Ger atau di apa. Itu masih kosong, saya masih banyak amburadul hidup saya. Apalagi kalau saya menjauh dari Tuhan. Sekarang kesimpulan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kedewasaan rohani tercapai bukan karena berapa lama kita menjadi orang percaya, atau lama pelayanan, atau kita memiliki jabatan di dalam pelayanan, bukan itu yang menentukan.
tetapi karena ketaatan dan kedekatan dengan Kristus. Itu aja. Puji Tuhan dapat kedudukan. Puji Tuhan dapat jabatan. Tetapi memiliki itu tanpa taat dan takut sama Tuhan, itu tidak akan menjamin kita dewasa rohani. Tidak. Jadi boleh senang dapat jabatan, tetapi harus meningkatkan iman kita, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Tuhan. Jadi jemaat yang sehat adalah jemaat yang dewasa di dalam rohani, ditandai dengan teguh dalam iman, hidup dalam kasih, dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan kita berhenti bertumbuh. Kedewasaan itu terus bertumbuh. Kalau secara fisik mungkin usia 22 atau 23 atau udah mentok. Enggak akan naik ke atas, paling lebar ke samping kiri melebar. Enggak akan tumbuh lagi ke atas. Kalau manusia ya, fisik ya. Tapi kalau kerohanian terus sampai menyerupai Yesus Kristus. Jadi sampai menjadi dewasa rohani sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus yang adalah kepala gereja. Oke. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Ada video singkat. Mungkin minta maaf ya, waktunya agak lama dikit. Tolong putarkan.
Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita akan nyanyi satu pujian. Tuhanku mau menyenangkanmu. Saya undang pujian singer untuk nyanyikan pujian ini. Tuhanku mau menyenangkan hatimu. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan kita yang kita senangkan. Jangan mencari pujian untuk diri kita, tetapi biarlah Tuhan yang memberi pujian kepada kita. Ketika orang lain tidak memberi pujian, biarlah kita tetap menyenangkan hati Tuhan, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan, hingga kita akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Amin. Haleluya. Rosi memimpin dalam doa. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan seperti cermin ketika kami berhadapan dengan firman-Mu. Sementara firman ditaburkan, kami bertanya di dalam hati, di mana posisi kami Tuhan? Apakah kami anak-anak rohani ataukah kami sudah bertumbuh? Hari ini Engkau sedang menunjukkan jari-Mu kepada kami, bahwa dunia membutuhkan orang-orang yang dewasa rohani. Karena orang-orang dewasa akan menerima kapasitas, kuasa dan urapan Tuhan. Anak-anak rohani hanya untuk dilayani. Bapak, kami saat ini berdoa, siapkan hati kami Tuhan untuk memiliki dan mempertahankan kasih yang telah Kau taruh dalam hidup kami. Kasih yang menjadi fondasi untuk kami melakukan segala kebenaran. Bapa, tolong supaya hati kami tidak membusuk dengan kepahitan, membusuk dengan hal-hal yang rusak, tetapi murni dan semakin terang karena kasih yang memerintah. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa firman akan mengubah kami. Engkau hadir untuk menjaga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkomitmen. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sampai Engkau melihat kami dan Engkau menganggap kami orang yang siap untuk menerima semua kapasitas rohani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Bapak Wagino, Kau memberkati hamba-Mu ini dengan pengurapan yang lebih lagi. Karena bukan hanya sekedar perkataan yang dia sampaikan, bahkan kehidupannya adalah khotbah yang hidup, yang dinilai sebagai seorang yang tetap hidup dalam kebenaran, kesetiaan, dan menjaga imannya di hadapan-Mu. Berkatilah keluarga ini Bapa. Terpujilah Allah yang baik. Kami berdoa menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami semua berkomitmen, kami mau bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Engkau yang melatih kami, Engkau kepala, kami akan terus ikuti ke Engkau Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kami kapasitas rohani. Terpujilah Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Wagino untuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Mari saudara kita bertumbuh dalam Kristus. Dan mari kita semua menjadi jemaat yang aktif melayani Tuhan, bukan jemaat yang pasif. Haleluya. Dan saat ini saudara saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang serta seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan di gereja kami. Gereja kami memiliki 2 kali pelayanan ibadah. Untuk ibadah pagi itu pukul 8 dan ibadah sore pukul 5. Dan kami juga memiliki ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8.30 di ruangan sekolah minggu di ruangan bawah. Kemudian setelah selesai ibadah akan ada ibadah next gen. Jadi kepada seluruh next gen untuk tetap tinggal di ruangan ini karena akan ada ibadah next gen. Dan juga kami mengingatkan seluruh jemaat, mari tetap semangat kita untuk bersama-sama dalam ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini dilakukan via Zoom. Mari saudara, kita bersama-sama. Kalau biasanya kita doa pagi sendiri-sendiri, untuk saat ini kita doa pagi bersama-sama jemaat yang lain lewat Zoom. Link Zoom akan diedarkan di grup gereja kita di hari Senin untuk ke hari Selasa dan hari selanjutnya sampai di Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan saat ini kami menginformasikan kepada setiap saudara, kita memasuki semakin dekat ke Natal dan kami informasikan panitia Natal sudah memutuskan Natal kita dimulai untuk
giat Natal itu dimulai dari Natal sekolah minggu tanggal 13 Desember, tepatnya hari Sabtu, pukul 2 sore. Kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di kelas sekolah minggu, kami menghimbau untuk boleh membawa anak-anak kita dalam ibadah Natal sekolah minggu tanggal 13 Desember, tepatnya hari Sabtu, pukul 2 sore. Dilanjutkan dengan tanggal 21 itu adalah Natal umum gereja kita. Dan untuk ini ibadahnya di sore hari pukul 5. Hari Minggu pukul 5 tanggal 21 itu kita ada Natal, perayaan Natal gereja kita. Dan dilanjutkan dengan tanggal 25. Tanggal 25 ibadah perayaan Natal. Ibadah perayaan Natal itu tepatnya hari Kamis pagi jam 8. Dan yang terakhir itu adalah ibadah awal tahun tanggal 1 dan ini ibadahnya pagi. Ini ibadah ucapan syukur kita memasuki tahun yang baru. Dan Bapak Ibu kami informasikan, panitia Natal menginformasikan untuk beberapa ibadah ini, untuk Natal ini kita membutuhkan dana sebesar 15 juta rupiah. Dan sampai saat ini kita sudah mengedarkan sumbangan Natal dari setiap keluarga dan sudah terkumpul 5.500.000. Kita masih minus 9.500.000, tapi kita percaya kita setiap dana yang kita dibutuhkan akan dicukupkan, amin. Semangat Bapak Ibu, kita akan merayakan Natal bersama-sama di gereja kita. Dan kami informasikan untuk ibadah perayaan Natal tanggal 21 itu ada konsumsi dan tanggal 25, untuk tanggal 25 kita akan ada perjamuan kasih. Nanti untuk perjamuan kasih ini akan dikoordinir oleh panitia konsumsi. Dan untuk menunya nanti akan di-share di grup, baik itu di grup KW atau di grup care-care yang ada, akan dikoordinir. Dan untuk yang bertanggung jawab konsumsi di tanggal 25 ini ada seksi konsumsi yaitu Pak Johan dan Ibu Nora. Jadi saudara-saudara boleh menghubungi setiap ketua-ketua care, nanti akan ada pertemuan dengan seksi konsumsi. Dan Bapak Ibu saat ini, hari ini saudara kita terkasih Bapak Johan dan Ibu Lydia, tepatnya hari ini siang nanti pukul 2. Mereka akan mengadakan pemberkatan pernikahan kudus untuk anak mereka, Kevin, Mikola dan juga Griselda. Dan pemberkatan pernikahan ini diadakan di Jakarta. Bapak Ibu Gembala akan berangkat bersama dengan kami sebagai perwakilan dari jemaat untuk boleh menghadiri pemberkatan pernikahan karena pelayanan ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu Gembala kita. Jadi mari kita dukung dalam doa untuk acara pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan siang hari ini. Kita bersuka cita karena saudara yang kita kasihi, Pak Johan dan Ibu Lydia bersuka cita. Kita dukung dalam doa semuanya lancar, ibadah pemberkatan lancar, Bapak Ibu Gembala dan tim yang akan berangkat juga semuanya boleh tiba dengan selamat di sana sampai kembali ke Sukabumi. Dan diumumkan, saya mewakili Pak Johan dan Ibu Lydia mengumumkan kepada semua jemaat GSJA Karismata, undangan langsung dari Bapak Johan dan Ibu Lydia untuk boleh menghadiri acara resepsi ucapan syukur di Sukabumi yang akan diadakan pada tanggal 23 November, tepatnya hari Minggu pukul 6 sore di Ballroom Hotel Horizon Sukabumi, Jalan Siliwangi. Mari saudara bersama-sama kita menghadiri acara resepsi ucapan syukur ini di hari Minggu 23 November pukul 6. Kemungkinan yang dari gereja akan berangkat setelah ibadah sore dan kita akan bersama-sama di sana di Ballroom Hotel Horizon. Itu saja pengumuman untuk pagi hari ini dan saudara kita akan memberikan persembahan. Di kursi-kursi saudara ada 2 amplop yang disediakan. Amplop merah kita gunakan untuk pelayanan gereja kita dan amplop putih untuk persembahan Natal. Mari kepada yang bertugas.
Sebelum kita memberi, saya akan membacakan ayat dan kita akan berdoa. Diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus untuk saat ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur Bapa. Apapun situasi kami saat ini, apapun pergumulan hidup kami selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami membawa setiap persembahan-persembahan kami yang sudah kami persiapkan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang akan memberi Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Semua yang menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Ini biarlah boleh digunakan untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami bersatu hati, terkhusus untuk keluarga Bapak Johan dan Ibu Lydia Tuhan Yesus. Untuk pemberkatan pernikahan yang akan diadakan pukul 2 nanti dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bekerja atas setiap prosesi acara sampai selesai Tuhan Yesus. Engkau berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Ada sukacita dari setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk acara pemberkatan dan sampai resepsi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan bekerja dan berkarya. Penyertaan Tuhan atas keluarga ini dan atas acara nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberi. Setiap kita yang percaya katakan amin. Panjang dan lebarnya
dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus. Mari sama-sama katakan agungan-Mu. Kami dalam surga, di akhir ibadah ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang penuh dengan sukacita. Kehadiran-Mu menghangatkan jiwa kami, memuaskan jiwa kami. Terima kasih Bapa, semua yang kami dapatkan dalam ibadah ini kepada Tuhan akan sangat-sangat Tuhan menguatkan iman kami. Kami akan berjalan, kami akan bertumbuh, kami akan dewasa dalam Tuhan, dan kami akan sehat secara jasmani dan rohani. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, sidang jemaat-Mu. Dicukupkan segala kebutuhan, keperluan, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Engkau memberkati semua kegiatan aktivitas kami dalam minggu yang baru ini. Segala usaha pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis dan mata pencaharian kami, sekolah pendidikan anak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kami, Tuhan akan membuka jalan. Apa yang menjadi permohonan kami, Tuhan akan membuka jalan dan mendengar seru doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir, yang sakit, Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Bapa, kami akan pulang membawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. El Shaddai.